Senja di Jakarta punya caranya sendiri untuk menyentuh hati. Langitnya seolah kanvas yang diusap lembut oleh kuas raksasa. Jingga yang merekah di tepian, ungu yang merayap pelan, dan sedikit merah muda yang seperti malu-malu menyingkap di antara awan. Di sela-sela hiruk-pikuk kota, ada satu sudut yang terasa tenang. Sebuah kafe mungil bernama Selasar Senja. Kafe itu tidak pernah terlalu ramai. Musik jazz mengalun pelan, aroma kopi dan kayu manis berbaur di udara. Lampu gantung kuning temaram menciptakan bayangan lembut di setiap meja. Di balik meja bar, berdiri seorang barista bernama Karel. Karel bukan hanya meracik kopi. Dia meracik suasana. Tangannya gesit menakar bubuk kopi, menuang air panas, dan menggambar motif tipis di permukaan latih. Namun matanya punya kebiasaan lain. Ia sering mencuri pandang ke arah meja dekat jendela. Di sanalah, hampir setiap sore, seorang gadis duduk sendirian. Vika. Vika selalu datang tepat saat matahari mulai merayap turun. Seolah ia punya janji dengan senja itu sendiri. Pesanannya tak pernah berubah. Kopi latte dengan sedikit tambahan madu. Dan satu hal yang paling mencolok, atau mungkin justru yang paling sederhana adalah sepatu kets yang ia kenakan. Sepatu itu tua, kanvasnya pudar, talinya sudah agak berbulu, dan di satu sisi solnya sedikit terkelupas. Tapi anehnya, sepatu itu terlihat begitu tepat di kakinya. Seperti bagian dari dirinya yang tak bisa diganti. Karel tak pernah tahu kenapa, tapi ia merasa ada cerita yang tertanam di balik setiap serat kain lusuh itu. Suatu sore, ketika matahari hampir menenggelamkan dirinya di balik gedung-gedung tinggi, Vika bangkit dari kursinya untuk membayar. Langkahnya terhenti. Talinya putus. Ia menunduk, mencoba mengikatnya kembali dengan tali yang sudah tipis dan lemah. Tangannya pelan, seolah setiap simpul adalah ingatan yang rapuh. Karel melihat itu. Hatinya tergerak. Tanpa berpikir panjang, ia membuka tas kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya, ia mengeluarkan sepasang tali sepatu baru. Putih, sederhana, tapi kokoh. Tali itu ia simpan bukan untuk momen istimewa, tapi hanya sebagai kebiasaan untuk berjaga-jaga. Dan entah kenapa, hari ini rasanya seperti memang untuk Vika. Ini, ucapnya sambil menyodorkan tali itu. Suaranya lembut, nyaris tenggelam oleh suara grinder kopi. Vika mendongak, matanya sempat terkejut, tapi kemudian senyum tipis merekah. Terima kasih, Karel. Ia menyebut nama itu setelah membaca papan kecil di dada seragam sang barista. Karel hanya mengangguk. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang hangat. Sejak hari itu, percakapan mereka tumbuh perlahan, seperti tanaman yang menyerap embun pagi. Awalnya hanya obrolan ringan tentang kopi, tentang cuaca, atau tentang musik yang diputar di kafe. Lalu sedikit demi sedikit, mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam. Buku favorit, film yang pernah membuat mereka menangis, dan cerita di balik sepatu kets itu. Ternyata sepatu itu adalah hadiah dari ayah Vika. Ayahnya sudah lama meninggal, tapi sepatu itu tetap ia kenakan meski usianya sudah jauh melewati masa pakainya. Aku merasa kalau aku memakainya, ayah masih berjalan bersamaku, kata Vika suatu sore. Karel mendengarkan, matanya tertuju pada wajah Vika yang menatap keluar jendela. Ada tatapan jauh di sana, tatapan yang memegang erat sesuatu yang sudah pergi. Dia tidak berkata banyak saat itu, hanya membuatkan latte dengan motif hati yang sempurna, lalu meletakkannya di hadapan Vika. Kadang kata-kata tak perlu diucapkan. Kehadiran saja sudah cukup. Malam itu hujan turun deras.
seperti langit sedang melepaskan semua rahasia yang disimpannya. Suara hujan memukul atap kafe, menggantikan denting lembut gelas kopi. Vika duduk lebih lama dari biasanya. Karel memperhatikan dari balik bar. Kafe mulai sepi. Kursi-kursi kosong menguap keheningan. Jam hampir menunjuk pukul 9. "Kamu mau nunggu sampai hujannya reda?" tanya Karel sambil melepas apron. "Sepertinya begitu," jawab Vika. Karel mengangguk, lalu menghampirinya dengan payung besar di tangan. "Kalau mau, kita bisa jalan bareng. Aku searah sampai halte." Vika sempat ragu, tapi akhirnya tersenyum dan mengangguk. Mereka keluar bersama, melangkah ke jalan yang basah berkilau oleh pantulan lampu jalan. Di bawah payung itu mereka berjalan berdekatan. Hujan yang menetes di tepi payung seperti irama pelan yang mengiringi percakapan mereka. Karel menceritakan sedikit tentang dirinya. Bagaimana ia mulai bekerja di Selasar Senja setelah gagal membuka usaha kecil. Vika bercerita tentang ibunya yang tinggal di luar kota, dan tentang betapa ia selalu merindukan suara hujan di Jakarta. Tiba-tiba langkah Vika terhenti. "Kenapa?" tanya Karel. Vika menunduk, menyentuh tali sepatunya. "Tali sepatu pemberianmu?" Ia berhenti sejenak. Suaranya bergetar. "Warnanya sama persis seperti tali sepatu yang ayahku berikan dulu, waktu pertama kali ia membelikanku sepatu ini." Karel terdiam. Ia tak menyangka. "Betulkah?" "Iya," jawab Vika. Matanya basah, entah karena hujan, entah karena air mata. Karel menatapnya, lalu berkata pelan, nyaris seperti janji yang hanya diucapkan untuk didengar hati. "Vika, aku tahu aku tak akan pernah bisa menggantikan ayahmu. Tapi izinkan aku berjalan bersamamu, seperti dua tali sepatu yang selalu berpasangan." Vika menatapnya lama. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka yang tak bisa dijelaskan. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi rasa yang hangat yang pelan-pelan meresap seperti kopi yang diseduh perlahan. Hujan mereda. Mereka melanjutkan langkah, masih berbagi payung yang kini terasa seperti dunia kecil hanya untuk mereka berdua. Beberapa hari kemudian, saat Vika datang ke kafe, Karel memperhatikan bahwa sol sepatu kirinya semakin terkelupas. Tanpa berkata apa-apa, saat Vika sedang membaca buku, Karel meminta izin meminjam sepatunya sebentar. "Aku janji cuma sebentar," katanya sambil tersenyum. Vika mengangguk, walau wajahnya tampak heran. Karel masuk ke ruang belakang, mengambil lem khusus yang biasa ia gunakan untuk memperbaiki sepatu kerjanya. Dengan hati-hati, ia menambal bagian yang terkelupas itu. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatnya bertahan lebih lama. Saat ia mengembalikan sepatu itu, Vita menatapnya lama, seperti ingin menghafal wajahnya. "Karel, kamu ini ya, memperbaiki hal-hal kecil yang bahkan orang lain tidak peduli." Karel hanya tertawa pelan. "Kalau sesuatu berharga untuk seseorang, itu berarti juga berharga untukku." Suatu minggu pagi, Vika mengajak Karel keluar dari rutinitas kafe. Mereka naik bus kota, lalu berjalan melewati taman tua yang rindang. Tujuan mereka, sebuah lapangan kecil di pinggir kota. "Disinilah ayahku mengajarkanku berlari dengan sepatu ini," kata Vika sambil duduk di bangku taman. Dia bilang, sepatu bukan hanya pelindung kaki, tapi teman perjalanan. Karel menatap hamparan lapangan itu,
membayangkan Vika kecil berlari bersama ayahnya. Ia merasa diundang masuk ke bagian terdalam hidup Vika, bagian yang selama ini hanya ia jaga sendirian. Tanpa banyak bicara, Karel hanya berkata, "Kalau begitu, biarkan aku jadi teman perjalananmu sekarang." Vika tersenyum, tapi senyumnya kali ini tidak lagi tipis. Ada cahaya di matanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti irama yang pelan tapi pasti. Vika masih datang ke selasar senja, masih duduk di meja dekat jendela. Tapi kini, di meja itu selalu ada 2 cangkir. 1 latte madu untuknya, dan 1 kopi hitam untuk Karel, yang kini kadang duduk menemani. Mereka tak tahu kemana langkah ini akan membawa. Tapi mereka tahu satu hal, ada rasa yang tumbuh di antara mereka. Sederhana tapi kuat, seperti sepatu kets tua yang tetap bertahan menempuh perjalanan. Malam itu saat mereka pulang bersama di bawah payung yang sama, Vika melihat ke arah Karel dan berkata, "Terima kasih untuk semua yang kecil tapi berarti." Karel tersenyum. "Kalau begitu, biarkan aku terus melakukan hal-hal kecil itu sampai perjalanan kita usai." Dan di bawah langit Jakarta yang kembali berwarna jingga, 2 pasang kaki itu melangkah bersama. Tidak lagi sekadar berjalan pulang, tapi berjalan menuju kisah yang baru. Kalau sekiranya ceritanya bagus, tolong di-like, share, dan subscribe. Dan kalau ada kritik, saran, ataupun narasi cerita yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.